Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Pada video kali ini, kami dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi, dari kelompok 4 kelas AK2G, akan mempersembahkan ataupun menyajikan bagaimana cara menyusun laporan harga pokok produksi untuk memenuhi mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Dr. Nurlinda, SEAK MSI. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Sofak Sinaga. Saya Muhammad Adiji. saya Angelina. Saya Dea Nurlinda Sebaya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pada video kali ini, kami akan menyusun laporan harga pokok produksi UMKM dengan nama perusahaan Es Kelapa Ibu Haryani yang berlokasi di Jalan Dr. Mansur, Medan Selayang. Nama pemilik usaha ini ialah Ibu Haryani sendiri, dan kami melakukan wawancara kepada pengusaha tersebut pada tanggal 9 Maret 2026. Berikut kami lampirkan saldo awal UMKM Es Kelapa Ibu Haryani pada tahun 2026, di mana kasnya sejumlah 250.000, kendaraannya 2.500.000, peralatan 1.895.000, dan modal awalnya ialah 4.645.000. Ibu Haryani melakukan transaksi yang sama pada bulan Februari 2026 dari tanggal 1 hingga tanggal 28. Berikut transaksi pada tanggal 1. Pada tanggal 1 Februari dibeli bahan baku dan bahan baku pendukung, yaitu yang pertama kelapa dengan jumlah 10 butir dan harga satuannya 7.000. Jumlah harganya 70.000. Lalu gula putih 2 kilo, harga satuannya 17.000, jumlah harga 34.000. Lalu gula merah 1 keping, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 10.000. Lalu es batu 1 balok, harga satuannya 25.000, jumlah harga 25.000. Lalu kasturi 1 kilo, harga satuannya 5.000, jumlah harganya 5.000. Lalu plastik gula 2 ons, harga satuannya 3.000, jumlah harga 6.000. Lalu kantong plastik 1 pack, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 10.000. Lalu sedotan 2 pack, harga satuannya 3.000, jumlah harganya 6.000. Lalu karet 1 ons, harga satuannya 5.000, jumlah harganya 5.000. Untuk total harga satuannya ada 85.000 dan jumlah harganya ada 171.000. Kartu persediaan bahan baku adalah kartu yang digunakan untuk mencatat stok atau persediaan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Nah, dalam kasus Es Kelapa Ibu Haryani, bahan baku utama yang digunakan adalah buah kelapa. Nah, dalam tabel ini dapat diketahui bahwa setiap harinya Ibu Haryani membeli 10 butir buah kelapa dengan harga masing-masing per butirnya yaitu sekitar Rp7.000. Nah, jadi cara menghitungnya adalah persediaan masuk yaitu 10 butir dikali dengan harga per butir yaitu 7.000, maka totalnya menjadi 70.000. Dan juga jumlah yang terpakai sama dengan jumlah yang masuk yaitu 10 butir juga, kemudian dikalikan dengan harga per butir yaitu 7.000 sehingga hasilnya 70.000. Dapat dilihat bahwa sepanjang bulan Februari 2026 total Ibu Haryani membeli 280 buah kelapa dan persediaan masuk adalah 280 buah kelapa, dan uang yang dikeluarkan oleh Ibu Haryani untuk membeli buah kelapa adalah Rp1.960.000 selama bulan Februari. Bahan baku pendukung itu apa? Bahan baku pendukung adalah bahan baku yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Dan bahan baku pendukung ini juga sering disebut dengan supporting raw material inventory. Dalam kasus Es Kelapa Ibu Haryani, ada beberapa bahan baku pendukung yang digunakan, yaitu gula merah, gula putih, es, dan juga kasturi. Mari kita lihat salah satunya. Yang pertama ada gula merah. Per 28 Februari 2026, ada 28 keping gula merah yang dibeli oleh Ibu Haryani, dan total harga yang dikeluarkan oleh Ibu Haryani
adalah Rp280.000 per bulan Februari 2026. Dan ada juga gula putih yang dimana total kilo yang kilo keseluruhan per 28 Februari 2026 adalah 56 kilo, dan juga itu mengeluarkan duit senilai 952.000 per 28 Februari 2026. Selanjutnya ada es yang digunakan adalah es kristal. Nah, es kristal ini dibeli per balok. Sebenarnya yang digunakan adalah goni, namun bentuknya seperti balok, maka kami hitung menggunakan balok. Per 28 Februari 2026 ada 28 balok total yang sudah dibeli oleh Ibu Haryani, dan itu mengeluarkan biaya sebesar 700.000 selama bulan Februari 2026. Selanjutnya ada kasturi. Kasturi ini adalah sejenis jeruk kecil yang digunakan untuk menambah cita rasa dari buah kelapa atau air kelapa. Nah, tercatat ada 28 kilo kasturi yang dibeli oleh Ibu Haryani per 28 Februari 2026, dan itu membuat Ibu Haryani harus mengeluarkan biaya sebesar Rp140.000 selama bulan Februari 2026. Kartu persediaan bahan pelengkap niaga es kelapa Ibu Haryani. Kartu persediaan untuk plastik gula dari tanggal 1 hingga tanggal 28 Februari memiliki persediaan masuk dan persediaan terpakai yang sama. Setiap harinya, plastik gula masuk sebanyak 2 ons dengan harga 3.000 per ons sehingga memiliki total harga 6.000. Dan terpakai juga sebanyak 2 ons dengan harga 3.000 per ons dengan total 6.000. Persediaan masuk hingga terpakai ini sama dari tanggal 1 hingga 28. Untuk kartu persediaan bahan pelengkap niaga sedotan memiliki persediaan masuk dan persediaan terpakai yang sama juga dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 28 Februari. Persediaan masuk sedotan setiap harinya masuk 2 pack dengan harga 3.000 per pack, total harga 6.000. Sedotan juga terpakai sebanyak 2 pack dengan harga 3.000 per pack dengan total 6.000. Untuk kartu persediaan bahan pelengkap niaga untuk kantong plastik memiliki persediaan masuk dan persediaan terpakai yang sama dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 28 Februari. Setiap harinya, es kelapa Ibu Haryani memiliki persediaan masuk kantong plastik sebanyak 1 pack dengan harga 10.000 per pack dengan total harga 10.000. Begitu juga dengan persediaan terpakainya, terpakai 1 pack kantong plastik dengan harga 10.000 per pack dan total 10.000. Untuk kartu persediaan bahan pelengkap niaga karet memiliki persediaan masuk dan persediaan terpakai yang sama, yaitu dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 28 Februari sebanyak 1 ons karet masuk dengan harga 5.000 per ons, total 5.000. Setiap harinya juga karet terpakai sebanyak 1 ons dengan harga 5.000 per ons dan total Rp5.000. Daftar penyusutan kendaraan dan peralatan untuk es kelapa Ibu Haryani. Daftar penyusutan kendaraan pada becak sepeda motor yaitu memiliki nilai perolehan sebanyak 2.500.000 dengan tarif 25% dan juga umur ekonomis 4 tahun. Penyusutan per tahunnya yaitu 2.500.000 dikalikan 25% yaitu 625.000. Dibagikan 625.000 dibagikan 12 yaitu per bulan sebanyak Rp52.083. Alokasi untuk produksi dan alokasi untuk penjualan diasumsikan 50% sehingga alokasi untuk produksi sebanyak Rp26.041 dan alokasi untuk penjualan sebanyak Rp26.041.
Daftar jenis peralatan dan penyusutan untuk peralatan es kelapa Ibu Haryani. Terdapat peralatan gerobak dengan harga perolehan 1.500.000. Terdapat juga termos dengan harga perolehan 300.000, parang dengan harga 50.000, sendok dengan harga perolehan 15.000 dan centong dengan harga perolehan 30.000. Totalnya adalah 1.895.000. Dengan penyusutan per tahun 25% dikalikan, hasilnya adalah 473.750.000. Penyusutan per bulannya yaitu 39.479.000. Diasumsikan alokasi penyusutan untuk produksi 50% dan juga untuk penjualan 50%, sehingga dibagikan 2 dengan hasilnya menjadi alokasi penyusutan untuk produksi sebanyak 19.739 rupiah dan juga untuk penjualan 19.739 rupiah. Ada perhitungan konversi. Nah, pada tabel dapat dilihat perhitungan konversi dari tanggal 1 Februari 2026 hingga 28 Februari 2026. Nah, pada tabel terlihat bahwa jumlah produksi adalah 2 jam per hari dan 50 jam per bulan. Dan kita lihat langsung pada bagian es kelapanya. Ada nampak jelas. Nah, itu semua adalah perhitungannya. Dan harga pokok produksi per satu plastik es kelapa adalah sebesar Rp4.284. Lalu selanjutnya total konversi dari tanggal 1 sampai 28 Februari yaitu total bahan baku 1.960.000, total upah tenaga kerja langsung 1.275.288 rupiah, dan total overheadnya adalah 2.163.562. Lalu harga pokok produksinya dijumlahkan ketiganya dan totalnya ialah 5.398.850 rupiah. Balik ke kartu persediaan barang dalam proses. Nah, dapat dilihat bahwa dalam kasus es kelapa Ibu Haryani ada 2 yang digunakan, yaitu air kelapa murni dan es kelapa. Sebelumnya, apa itu kartu persediaan barang dalam proses? Kartu persediaan barang dalam proses adalah kartu yang mencatat persediaan atau stok barang yang sedang dalam proses atau yang sedang diolah. Mari kita lihat yang pertama, yaitu air kelapa murni. Dapat dilihat pada bagian yang pertama, yaitu masuk proses. Nah, 10 buah kelapa tersebut menghasilkan air sebanyak 10 liter dengan harga yang sama dengan buah tersebut, yaitu Rp7.000, sehingga totalnya adalah Rp70.000. Dan selesai proses sama juga dengan masuk yang proses. Dan yang kedua adalah es kelapa. Nah, berdasarkan keterangan atau informasi yang telah kami peroleh dari Ibu Haryani, setiap harinya ia dapat menjual kurang lebih sebanyak 45 bungkus es kelapa. Maka kita selesaikan, masukkan ke dalam masuk proses, yaitu 45 bungkus dengan harga per bungkus yang ada pada perhitungan konversi sebelumnya, yaitu Rp4.284, sehingga totalnya per hari adalah Rp192.780. Dan selesai proses sama dengan masuk proses, yaitu Rp192.780. Ke kartu persediaan barang jadi. Kartu persediaan barang jadi adalah kartu yang mencatat persediaan atau stok dari barang yang telah selesai dikerjakan atau sudah jadi. Nah, barang jadi yang dihasilkan dari es kelapa Ibu Haryani adalah es kelapa. Nah, dapat dilihat di sini bahwa persediaan yang masuk adalah 45 bungkus es kelapa dengan harga per bungkusnya yaitu Rp4.284 dan totalnya yaitu Rp192.780. Kemudian di sebelahnya yaitu ada harga pokok produksi. Sama dengan persediaan yang masuk, jumlahnya pun juga sama, yaitu 45 bungkus dengan harga per bungkusnya yaitu Rp424.000, maka totalnya menjadi Rp192.780. Dan per Februari 2026 total ada 1.260 bungkus es kelapa yang telah selesai dikerjakan, dan juga ada total 5.397.840 rupiah.
uang yang dihasilkan dari HPP dan atau harga perbungkus total yang berasal dari keseluruhannya mulai dari 1 Februari hingga 28 Februari. Selanjutnya adalah laporan harga pokok produksi untuk bulan yang berakhir 28 Februari 2026. Yang pertama kita masukkan persediaan bahan baku di awal, lalu kita masukkan pembelian dan ongkos kirim, dan itu ditotal menjadi total pembelian. Lalu kita masukkan retur pembelian dan potongan pembelian jika ada. Lalu kita totalkan itu menjadi pembelian bersih. Kemudian dimasukkan persediaan barang untuk digunakan dan persediaan bahan baku di akhir juga dimasukkan beserta dengan persediaan bahan baku yang digunakan. Lalu dimasukkan upah tenaga kerja langsung. Kemudian ke biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ialah pemakaian bahan pendukung seperti gula merah, gula pasir, es batu, kasturi. Lalu ditotalkan bahan pendukung tersebut. Kemudian dimasukkan akumulasi penyusutan kendaraannya, juga akumulasi penyusutan peralatan produksi. Kemudian dimasukkan upah tenaga kerja tidak langsung dan biaya overhead lainnya jika ada. Kemudian semuanya ditotalkan menjadi total overhead. Lalu total overhead itu ditambahkan dengan total yang sebelumnya menjadi total biaya. Lalu dimasukkan persediaan awal barang dalam proses, dikurangkan dengan persediaan akhir barang dalam proses. Kemudian hasilnya ialah harga pokok produksi. Untuk mencari harga pokok penjualan, dimasukkan persediaan barang jadi di awal, dikurangkan dengan persediaan barang jadi di akhir. Nah, hasilnya ialah harga pokok penjualan. Selanjutnya kita masuk kepada laporan laba rugi Februari 2026. Yang pertama kita masukkan dulu total penjualan kita, lalu kita kurangkan dengan harga pokok penjualan. Hasilnya ialah laba kotor. Kemudian ditambahkan dengan beban operasional seperti beban gaji penjualan, beban perlengkapan niaga, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan penjualan. Lalu itu adalah total beban operasional. Kemudian laba kotor yang tadi kita dapat dikurangkan dengan total beban operasional. Hasilnya ialah laba bersih. Totalnya adalah Rp1.497.188. Selanjutnya, terakhir kami menyertakan catatan atas laporan keuangan per 28 Februari 2026 yang terdapat informasi umum. Lalu ada ikhtisar kebijakan akuntansi, yaitu dasar penyajian laporan keuangan, laporan harga pokok produksi dan laporan harga pokok penjualan, catatan atas laporan keuangan atau Notes of Financial Statement yang ada di dalamnya kas persediaan, lalu ada kendaraan, peralatan, modal, penjualan, beban, dan sumber estimasi resiko dan ketidakpastian. Nah, demikianlah teman-teman materi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Juga kami telah menyertakan video dokumentasi penyerahan makalah proyek kepada pihak yang bersangkutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang telah membantu kami dan juga pada seluruh teman-teman yang telah menonton video kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pengerjaan proyek ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, jadi dari setelah berbagai materi yang telah kami paparkan, jadi inilah hasil dari seluruh materi yang kami paparkan dan juga ini adalah hasil dari proses kami yang kami